Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Zamrud Mira Delima, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 13, untuk mempresentasikan materi mengenai pengendalian manajemen proyek. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Monalisa Rizky Wardani dengan NIM akhir 055, Novita Koirunisa dengan NIM akhir 071, Winda Setianingsi dengan NIM akhir 141, lalu saya sendiri Maria Gema Galganikoli dengan NIM PMM3 12001. Adapun pokok pembahasan pada materi ini adalah yang pertama, hakikat proyek, yang kedua, lingkungan pengendalian, yang ketiga, perencanaan proyek, yang keempat, sifat perencanaan proyek, yang kelima, evaluasi proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat proyek dan lingkungan pengendalian. Hakikat proyek merupakan sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen. Sebuah proyek dimulai ketika manajemen telah menyetujui sifat umum dari apa yang harus dikerjakan dan yang telah disetujui tentang taksiran jumlah sumber daya yang akan digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini meliputi struktur organisasi proyek, hubungan kontraktual, dan struktur informasi. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi proyek dan hubungan kontraktual. Struktur organisasi proyek merupakan organisasi sementara. Sebuah tim dibentuk untuk melaksanakan proyek dan tim ini dibubarkan ketika tugasnya selesai. Jika proyek dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh kontraktor dari luar sponsor proyek, sebaiknya dengan menetapkan aturan kerja yang jelas dengan para personel kontraktor itu. Organisasi proyek ini sendiri meliputi organisasi matriks dan evolusi struktur organisasi. Organisasi matriks merupakan pengaturan di mana para anggota suatu tim proyek ditarik organisasi yang mensponsori. Mereka akan mempunyai dua atasan. Lalu selanjutnya evolusi struktur organisasi. Jenis personel dan metode manajemen yang berbeda mungkin tepat dilaksanakan pada berbagai tahapan proyek. Pada tahap perencanaan sebuah proyek konstruksi, peran utama manajer produksi ada pada tahap pelaksanaan proyek. Pada tahap akhir, pekerjaannya sudah berkurang dan tugas utamanya barangkali mengupayakan penerimaan sponsor dengan keterampilan pemasaran yang tinggi. Selanjutnya hubungan kontraktual. Jika proyek dilaksanakan oleh kontraktor luar, maka tingkat pengendalian proyek akan bertambah. Kontraktor dapat membawa sistem pengendaliannya sendiri ke dalam proyek, dan sistem ini mungkin harus disesuaikan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sponsor. Kontrak ini sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu kontrak harga tetap. Kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dengan harga tertentu. Biasanya ada denda atau penalti jika pekerjaan ini tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi atau jadwal yang ditentukan tidak terpenuhi. Dalam kontrak harga tetap, sponsor bertanggung jawab untuk mengaudit mutu dan jumlah dari pekerjaan untuk memastikan bahwa ia telah dikerjakan sesuai dengan spesifikasi. Lalu jenis yang kedua yaitu kontraktor pengganti biaya. Dalam kontrak penggantian biaya, sponsor setuju untuk membayarkan biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba. Suatu kontrak dengan penggantian biaya yang layak untuk digunakan jika ruang lingkup jadwal dan biaya proyek tidak dapat dihitung secara meyakinkan di muka. Selanjutnya yaitu struktur informasi akan disampaikan oleh rekan saya. Paket kerja. Dalam sistem pengendalian proyek, informasi disusun berdasarkan elemen-elemen proyek.
Elemen yang paling kecil disebut paket kerja, dan cara di mana paket kerja ini adalah kumpulan yang disebut struktur rincian pekerjaan. Paket kerja adalah pertambahan pekerjaan yang dapat diukur, biasanya dengan jangka waktu yang singkat. Pekerjaan tersebut harus memiliki sebuah titik yang tertinggal dan yang dapat diidentifikasi, yang disebut tolak ukur kemajuan. Setiap paket pekerjaan harus merupakan tanggung jawab dari seorang manajer. Jika proyek mempunyai paket-paket pekerjaan yang sama, misalnya paket pekerjaan yang terpisah untuk pekerjaan elektrial pada setiap lantai gedung perkantoran, masing-masing harus didefinisikan dengan cara yang sama agar supaya biaya dan informasi jadwal pekerjaan dapat dibandingkan dengan paket pekerjaan yang serupa. Perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Mereka mengolah perkiraan ini menjadi spesifikasi terinci atas produk, jadwal rinci, dan anggaran biaya. Mereka juga mengembangkan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengendalian tugas yang menjadi satu dasar atau menerapkan semua ini dari sistem yang pernah digunakan sebelumnya. Dan sebuah bagian organisasi. Kotak dalam bagian ini lama-kelamaan akan diisi dengan nama-nama personel yang akan mengelola pekerjaan tersebut. Pada proyek yang tidak terlalu rumit sekalipun, ada rencana untuk perencanaan, yaitu uraian perencanaan setiap tugas, siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan itu, kapan pekerjaan itu harus diselesaikan, serta hubungan antara tugas-tugas tersebut. Sifat perencanaan proyek. Rencana akhir terdiri atas 3 bagian yang berkaitan lingkup, jadwal, dan biaya. Bagian lingkup menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Jika proyek adalah salah satu proyek memiliki spesifikasi yang tidak jelas, sebagaimana pada kasus yang terjadi di banyak proyek-proyek konsultasi, riset, dan pengembangan, pernyataan ini harus ringkas dan umum. Bagian jadwal menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang dimulai. Memperkirakan biaya. Karena alasan kepraktisan, perkiraan biaya seringkali dibuat pada tingkat agregat yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang menjadi satu. Sumber daya yang harus digunakan pada masing-masing paket pekerjaan dikendalikan dalam hal kuantitatif fisiknya, bukan dalam bentuk biaya, sehingga membuat perkiraan biaya bagi setiap paket pekerja tidak akan banyak memberikan manfaat. Perkiraan biaya untuk kebanyakan proyek cenderung kurang akurat dibandingkan dengan perkiraan biaya untuk barang-barang produksi karena proyek kurang terstandarisasi. Dan informasi biaya yang terkumpul untuk pekerjaan sejenis tidak absah untuk dijadikan sebagai dasar pendampingan. Penyiapan anggaran pengendalian. Anggaran pengendalian dipersiapkan dekat kepada awal pekerjaannya, memberi waktu yang cukup untuk meminta persetujuan pembuatan keputusan sebelum komitmen dari biaya. Anggaran pengendalian merupakan penghubung yang penting antara perencanaan dan pengendalian kerja. Aktivitas perencanaan yang lain. Selama fase perencanaan, aktivitas yang lain dikerjakan yaitu bahan-bahan yang baku dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara awal dilaksanakan, personil dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas yang harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. Selanjutnya, pelaksanaan proyek. Pada dasarnya, baik sponsor maupun manajer proyek menaruh perhatian kepada pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah proyek akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah dijadwalkan? Yang kedua, apakah penyelesaian pekerjaan akan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan? Dan yang ketiga, apakah pekerjaan akan dilaksanakan di dalam perkiraan biaya yang telah ditentukan? Jika jawaban atas salah satu pertanyaan ini adalah tidak, sponsor dan manajer proyek harus mengetahui apa penyebab, dan mereka harus mengetahui alternatif untuk melakukan tindakan koreksi. Tetapi kadang-kadang diinginkan untuk membuat trade-off antara waktu, spesifikasi, dan biaya.
Contoh kerja lembur agar pekerjaan tepat waktu, meskipun ada tambahan biaya atau beberapa spesifikasi dapat dikendarkan untuk mengurangi biaya. Berikutnya sifat laporan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan kendala, yaitu melaporkan baik masalah yang sudah terjadi dan masalah di kemudian hari yang sudah diantisipasi. Contohnya masalah krisis. Jika personal yang dilaporkan adalah signifikan, laporan lisan kemudian dikonfirmasi dengan dokumen tertulis untuk menjadi catatan. Yang kedua, laporan kemajuan. Membandingkan jadwal aktual dan biaya dengan jadwal yang telah direncanakan dan biaya-biaya bagi pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan mereka membuat perbandingan yang sama bagi aktivitas overhead yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, laporan keuangan. Laporan yang akurat dari biaya-biaya proyek yang harus dipersiapkan sebagai basis untuk pembayaran tiap termin. Kemajuan pekerjaan jika merupakan kontrak penggantian biaya, dan mereka biasanya perlu sebagai dasar pencatatan ayat-ayat pemasukan akuntansi keuangan untuk kontrak harga tetap. Selanjutnya ada kuantitas laporan. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan informasi telah terpenuhi, akuntan manajemen kadang-kadang membuat lebih dari jumlah optimum yang dibutuhkan dari laporan, sehingga menimbulkan biaya tambahan dalam penyusunan dan pengiriman informasi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan proyek, perlu dilakukan peninjauan atas kumpulan laporan tersebut yang memungkinkan terjadinya penghapusan dan penyederhanaan beberapa laporan. Selanjutnya ada persentase penyelesaian. Beberapa paket pekerjaan hanya akan selesai sebagian pada saat tanggal pelaporan, dan persentase penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar untuk perbandingan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya. Jika pencapaian dapat diukur secara fisik, maka persentase penyelesaian atas paket pekerjaan tersebut dapat diukur dengan mudah. Jika pengukuran kuantitatif tidak tersedia, persentase penyelesaian bersifat subjektif. Pembayaran termin kemajuan pekerjaan acap kali dilakukan ketika milestone yang ditentukan telah dicapai. Jadi, sistem biasanya memiliki beberapa metode pengumpulan tiap-tiap paket pekerjaan yang memberikan pengukuran keseluruhan atas pencapaian. Selanjutnya ada yang kelima, evaluasi proyek. Evaluasi proyek ini terdiri atas 2. Yang pertama, evaluasi kinerja. Evaluasi ini dititik beratkan pada manajemen dari sisi pengelolaan proyek. Tujuan yang pertama adalah membantu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajer proyek. Selanjutnya, tujuan yang terakhir adalah menemukan cara yang lebih baik untuk proyek yang selanjutnya. Yang kedua, evaluasi hasil. Konkretnya, kegiatan ini adalah membandingkan antara hasil yang disepakati saat awal proyek dengan hasil aktual proyek yang telah dikerjakan. Evaluator hasil juga harus mempertimbangkan kemungkinan di masa mendatang atau pasca penyelesaian proyek. Berikut ini adalah kriteria pemilihan proyek yang hendak dievaluasi. Yang pertama, proyek tersebut seharusnya cukup penting untuk dapat membenarkan dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam evaluasi formal. Hasil yang didapat harus dapat dikuantifisir. Akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus dapat diketahui. Hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada dilakukannya suatu tindakan. Sekian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.